Halo, perkenalkan nama lengkap saya Maria Jessica Kondo, NIM 2020-31007, Prodi Agribisnis, UAS Tata Niaga Pertanian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai kemampuan mengaplikasikan metode meramal potensi pasar. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai meramal dan mengukur permintaan pasar. Dalam merencanakan pengelolaan usaha, langkah pertama yang dilakukan oleh seorang wirausahawan adalah menganalisis potensi pasar berdasarkan jenis produk, jasa, minat, dan daya beli konsumen. Dengan menganalisis potensi pasar, Anda dapat memperkirakan daya serap konsumen terhadap produk atau jasa yang hendak kita tawarkan. Hal ini sangat penting sebagai ukuran apakah sektor usaha yang akan kita masuki masih menjanjikan keuntungan atau tidak. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian pasar terlebih dahulu. Yang berikutnya, teori permintaan pasar. Permintaan pasar bukan menunjukkan satu angka pasti, tetapi fungsi yang dinyatakan dalam kondisi tertentu. Kurva mempresentasikan perkiraan permintaan pasar yang diasosiasikan berbagai tingkat pengeluaran pemasaran industri atau agregat. Jarak antara Q1 dan potensi pasar Q2 memperlihatkan keseluruhan sensitivitas pasar terhadap permintaan. Semakin kecil jarak Q1 dan Q2 semakin tidak sensitif. Artinya, pasar sulit untuk memperluas dengan biaya marketing. Di dalam teori permintaan pasar, ada yang namanya indeks penetrasi pasar, yang berarti perbandingan antara tingkat permintaan pasar saat ini atau saat tertentu dengan potensi pasar. Indeks penetrasi pasar menunjukkan potensi pertumbuhan pasar yang tinggi. Yang berikutnya, pembahasan mengenai apa itu peramalan permintaan pasar pada saat ini. Peramalan permintaan pasar pada saat ini berarti total potensi pasar ditentukan sederhana melalui rasio rantai atau bisa digunakan untuk suatu wilayah. Metode pembentukan pasar dihitung per wilayah berdasarkan kategori tertentu, misalnya kecamatan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam meramal potensi pasar di masa mendatang, seperti meramal permintaan pasar masa mendatang, survei intensi pembeli, gabungan pendapatan tenaga penjualan, pendapat ahli, analisis penjualan masa lalu, dan metode uji pasar. Yang berikutnya itu sesi tanya jawab kemarin ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama dilakukan oleh Saudara Pujo Lambang Pamungkas mengenai penjelasan kurva permintaan pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar adalah penggambaran dari pernyataan yang menggambarkan hubungan antara harga dan komoditas yang diinginkan oleh konsumen. Pertanyaan kedua dari Saudara Lilis Setiawan yaitu jika suatu perusahaan kita menciptakan suatu produk, ternyata ramalan kita salah dan para konsumen turun meningkatnya minat dengan produk kita. Bagaimanakah cara untuk mengatasi hal tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari Lilis Setiawan. Cara mengatasi hal tersebut yaitu dengan membuat produk dan kemasan yang semenarik mungkin supaya minat pembeli dan daya puas pembeli dengan produk yang akan kita jual. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi ini.